Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan aku, Aldila Kurnia Putri. Gimana nih kabarnya teman-teman? Udah belajar lagi belum CPNS-nya ini? Jangan lupa belajar terus ya. Kali ini aku akan membahas tentang nasionalisme lagi nih. Kemarin kan udah tentang nasionalisme, sekarang nasionalisme lagi. Kalau kemarin materi, sekarang kita bahas latihan soal. Gak banyak sih, cuman 4. Cuman semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Sebelumnya kita reminder dulu nih, refresh dulu. Arti dari nasionalisme itu apa? Nasionalisme adalah paham yang menekankan pentingnya rasa cinta terhadap tanah air, kebanggaan sebagai bagian dari bangsa, serta komitmen untuk menjaga dan mempertahankan persatuan bangsa dan negara. Oke, ini arti dari nasionalisme, paham yang menekankan pentingnya rasa cinta terhadap tanah air, kebanggaan sebagai bagian dari bangsa, serta komitmen untuk menjaga dan mempertahankan persatuan bangsa dan negara. Paham ya teman-teman, suatu paham untuk menekankan pentingnya rasa cinta terhadap tanah air. Udah inget ya? Sekarang kita masuk ke latihan soal. Yang pertama, ini kemarin sebenarnya udah aku bahas sih nomor 1, cuman ada ralat dari aku karena sepertinya keliru. Batuk. Soal pertama, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara merupakan pengertian dari istilah apa nih? Sikap dan perilaku. Kalau nasionalisme itu paham ya, paham yang menganggap kesetiaan tertinggi harus diarahkan ke negara. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa coba? A. Ketahanan nasional. Kita cari tahu dulu nih arti ketahanan nasional itu apa. Ketahanan nasional itu adalah kemampuan suatu negara dalam mempertahankan eksistensinya, melindungi, dan memperjuangkan kepentingan nasional dari berbagai ancaman. Jadi ini kemampuan negara untuk mempertahankan negaranya dari berbagai ancaman nasional, teman-teman. Ini arti dari ketahanan nasional, berarti bukan ya. Terus yang B, nasionalisme. Tadi arti dari nasionalisme itu paham ya, paham yang menekankan rasa cinta terhadap tanah air, atau paham yang menganggap kesetiaan tertinggi ini harus diserahkan kepada negaranya. Ini rasa cinta terhadap tanah air. Jadi rasanya teman-teman, rasa cinta kepada tanah air gitu. Terus wajib militer. Wajib militer itu apa? Ini kewajiban negara, warga negara untuk bergabung dengan tentara ya dan mengikuti pendidikan militer gitu. Wamil ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, ketangguhan, keberanian, dan kemandirian warga negara. Ini wajib militer ini bukan ya, bukan dari pengertian dari ini ya. Terus chauvinisme. Arti dari chauvinisme itu apa teman-teman ada yang tahu? Jadi chauvinisme itu rasa cinta juga nih. Cuman rasa cinta secara berlebihan atau ekstrim kepada bangsanya sendiri sehingga dapat merusak perdamaian di suatu negara atau antar negara nih guys. Jadi, chauvinisme ini juga dapat diartikan sebagai nasionalisme negatif karena perasaan cinta yang berlebihan ini dapat merusak keberlangsungan atau perdamaian di suatu negara, dapat memecah belah malahan. Karena menganggap bangsanya ini lebih baik, lebih apa ya, lebih terhormat, lebih keren dari bangsa lain gitu. Kemudian bela negara. Nah, arti dari bela negara ini adalah sikap dan tindakan warga negara untuk mempertahankan negara yang dijiwai oleh rasa cinta tanah air, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawabannya yang
E. Arti dari ini. Oke. Kalau ini rasa cinta yang berlebihan. Ekstrim. Astaga, tulisannya jelek ya. Oke. Pokoknya diingat-ingat kalau chauvinisme ini rasa cinta yang berlebihan atau bisa juga disebut nasionalisme negatif. Lanjut. Nomor 2, paham nasionalisme yang menunjukkan bahwa warga negara sangat berperan dalam proses politik, sehingga rakyat menjadi komponen penting ini. Di-highlight. Rakyat menjadi komponen penting dan paling berperan dalam tatanan sistem negara disebut. Kita cari tahu artinya masing-masing dari nasionalisme. Jadi nasionalisme itu punya beberapa bentuk, teman-teman. Ada nasionalisme kewarganegaraan, ada nasionalisme etnis, romantis, liberalis, dan humanis. Apa artinya? Yang pertama, kalau nasionalisme kewarganegaraan ini, negara sangat berperan dalam proses politik sehingga rakyat menjadi komponen penting dan paling berperan dalam sistem tatanan kenegaraan. Diingat-ingat kalau kewarganegaraan itu rakyatnya yang menjadi komponen penting. Kalau nasionalisme etnis adalah paham yang menganggap kebenaran politik suatu negara berasal dari budaya atau etnis masyarakatnya. Jadi kalau nasionalisme etnis itu kebenaran politik berasal dari budaya atau etnis masyarakatnya. Atau nasionalisme etnis ini juga dikenal sebagai etnonasionalisme. Kemudian nasionalisme romantis, bentuk nasionalisme yang menganggap bahwa negara memperoleh legitimasi politik secara alami dari bangsa atau rasnya. Nasionalisme ini juga dikenal sebagai nasionalisme organik atau nasionalisme identitas. Keyakinan bahwa negara, bangsa dibentuk, dilegitimasi, diabadikan, dan diperintah berdasarkan kekuatan dan persatuan warga negaranya, dan warisan budaya negeri itu sendiri. Atau ini bisa disebut juga terusan dari nasionalisme etnis adalah nasionalisme romantis. Menganggap bahwa negara memperoleh legitimasi politik secara alami dari bangsa atau rasnya. Kemudian nasionalisme liberalis. Nasionalisme yang menganut nilai-nilai liberal tradisional kebebasan, toleransi, kesetaraan, hak individu, dan tidak memiliki etnosentrisme. Kemudian ada nasionalisme humanis. Jadi tadi yang jawabannya nomor 2 apa? Yang berperan dalam proses politik, rakyat itu menjadi komponen penting itu apa? Nasionalisme kewarganegaraan ya. Jawabannya yang A. Ini juga harus diingat-ingat ya arti dari nasionalisme masing-masing apa bentuk-bentuk nasionalisme itu apa aja. Karena bisa jadi teman-teman dapat soal kayak gini. Kemudian selanjutnya, konsep dasar demokrasi adalah A. Pemimpin yang berkuasa, atau B. Presiden yang berkuasa, atau C. Rakyat yang berkuasa, atau D. Ulama yang berkuasa, atau E. Media yang berkuasa. Kita lihat artinya ya. Konsep dasar demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Nih, kedaulatan rakyat. Yang berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi juga menekankan kesetaraan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang adil bagi semua warga negara. Prinsip-prinsip dasar demokrasi, kedaulatan rakyat, pemilihan umum yang bebas dan adil,
kebebasan berpendapat dan berekspresi, persamaan di hadapan hukum, pemisahan kekuasaan, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemudian akuntabilitas pemerintah terhadap terhadap rakyat, astagfirullah. Nah, konsep dasar demokrasi itu pokoknya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, bukan di tangan pemimpin, raja, atau ulama gitu kayaknya. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat. Jadi, nomor 3 jawabannya, konsep dasar demokrasi, pemimpin yang berkuasa, enggak. Presiden yang berkuasa, tidak. C, teman-teman, rakyat yang berkuasa. Kemudian, nomor 4, nasionalisme dalam Pancasila tertuang lewat sila ke berapa, ayo? Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nasionalisme itu tertuang dalam Pancasila, sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Sila ini mengandung semangat kebangsaan, rela berkorban, dan bela negara. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, mencintai tanah air, menjaga nama baik Indonesia, bersatu dalam bermasyarakat, mengutamakan kepentingan bersama ya, ini tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi, bahaya nanti. Kemudian menghargai perbedaan, jangan sampai bertengkar nih antar suku, antar ras, antar teman. Pokoknya menghargai perbedaan antar sesama. Kemudian menjaga kerukunan dengan sesama. Oke, itu dulu bahasan soal hari ini. Selanjutnya akan aku bahas secara lebih dalam insya Allah. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa selalu belajar, tingkatkan pemahaman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.